Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya Reni Hapsari, NEM A210140142, Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, akan membagikan materi mengenai APBN dan APBD. Untuk pertama-tama, kita akan membahas mengenai pengertian APBN. Anggaran penerimaan dan pengeluaran negara atau disingkat dengan APBN adalah suatu daftar yang memuat perincian pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam jangka waktu 1 tahun. Tujuan APBN telah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen pasal 23 ayat 1 yang menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahunnya dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. APBN memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi alokasi. Sebagai alat dalam mengetahui alokasi yang diperlukan untuk masing-masing sektor pembangunan, sebagai alat untuk mengatasi sasaran dan prioritas pembangunan yang kemudian dilaksanakan pemerintah. Sebagai contohnya, anggaran untuk biaya pendidikan, anggaran untuk membayar hutang luar negeri, memajukan pertanian, dan alokasi kesehatan. Fungsi yang kedua adalah fungsi stabilitasi, sebagai panduan keteraturan pendapatan dan belanja negara, sebagai alat untuk menjaga stabilitas perekonomian negara, dan sebagai alat untuk mencegah terjadinya inflasi maupun deflasi. Fungsi yang ketiga adalah fungsi distribusi. Semua penerimaan-penerimaan negara didistribusikan ke pos-pos pengeluaran yang telah direncanakan, sebagai alat dalam pemerataan pengeluaran untuk tidak terpusat di salah satu sektor saja. Sebagai contohnya dalam bentuk subsidi, beasiswa, dan dana pensiun, di mana subsidi beasiswa dan dana pensiun merupakan bentuk dari transfer payment. APBN memiliki 3 asas. Asas yang pertama adalah asas kemandirian, yang artinya pembelanjaan oleh negara bertumpu pada kemampuan negara. Apabila penerimaan dalam negara meningkat, maka pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap saja. Yang kedua, ada penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan, yang artinya pembelanjaan dalam APBN harus mengutamakan pembangunan di sektor-sektor yang lebih bermanfaat. Pada slide yang kali ini, akan membahas mengenai sumber-sumber pendapatan negara. Pendapatan negara diperoleh melalui 3 cara, yakni yang pertama, pendapatan yang berasal dari pajak. Yang kedua, pendapatan yang berasal dari bukan pajak. Dan yang ketiga, pendapatan yang berasal dari hibah. Untuk lebih lengkapnya, silakan untuk kalian menyimak pada kolom berikut. Setelah mengetahui sumber-sumber pendapatan negara apa saja, maka pemerintah juga memerlukan adanya pembelanjaan negara, yang mana semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan daerah. Pada kolom ini membahas mengenai belanja negara, yang mana pada belanja pemerintah pusat terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, sedangkan belanja daerah terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus maupun penyesuaian. Silakan untuk memahami apa saja yang menjadi belanja negara. Untuk materi yang kedua akan membahas mengenai adanya APBD. APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sama halnya dengan APBN, rencana APBD diajukan setiap tahun dan oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai peraturan daerah. Tujuan APBD itu sendiri yakni sebagai pedoman penerimaan
dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Fungsi APBD ada 5. Fungsi yang pertama, fungsi otorisasi, yang berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan dan belanja di masa 1 tahun. Fungsi yang kedua, yakni fungsi perencanaan, sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada waktu tahun yang bersangkutan. Fungsi yang ketiga ada fungsi pengawasan, sebagai pedoman bagi DPRD, BPK, dan instansi pelaksanaan pengawasan lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Fungsi yang keempat dari APBD yakni fungsi alokasi. Telah digambarkan dengan jelas sumber-sumber pendapatan dan alokasi pembelanjaannya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Fungsi yang terakhir yakni fungsi distribusi. Sumber pendapatan dalam APBD digunakan untuk pembelanjaan-pembelanjaan yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan. Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah. Apa itu pendapatan asli daerah? Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari pungutan-pungutan daerah. Contohnya seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah, dan sebagainya. Yang kedua, sumber dari penerimaan daerah yakni dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk daerah, meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sumber penerimaan daerah lainnya yakni ada pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. APBD juga memiliki pembelanjaan daerah. Yang pertama ada belanja rutin. Belanja rutin yakni pengeluaran yang secara rutin dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Contohnya seperti gaji, pembelian barang, pemeliharaan, dan belanja yang dikhususkan untuk perjalanan dinas. Dan yang kedua ada belanja pembangunan, yakni semua jenis pengeluaran untuk kegiatan pembangunan di daerah meliputi pelaksanaan proyek fisik maupun non-fisik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata dalam penerangan, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya terangkan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.